Perkenalkan, nama saya Tarisa Basariana Sembiring dengan NIM 2101295 dari kelas 2B PG PAUD. Berikut merupakan ringkasan materi mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak mulai dari pertemuan 7 sampai dengan pertemuan ke-14. Pertemuan 7 dengan topik Fungsi dan Layanan Pengaduan Online KPAI. Yang dimaksud dengan pengaduan online KPAI adalah pengaduan yang dilakukan oleh korban yang mengalami masalah atau korban yang tidak memiliki perlindungan. Adapun fungsinya ialah 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak. Yang kedua, memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan pemenuhan hak anak. Dan yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Pada pertemuan 9 dengan topik analisis kasus ibu yang membunuh anak kandung. Seperti yang kita ketahui pada berita bahwa seorang ibu kandung di Brebes membunuh anak kandungnya sendiri. Tidak tahu alasan pasti mengapa si ibu membunuh anaknya. Namun yang dikatakan pada berita, si ibu mengalami sedikit depresi di masa lalu sehingga membuat dia seperti itu dan membunuh anaknya. Kalau mengacu Undang-Undang KUHP Pasal 44, orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dihukum atau dipidana. Saat ini, kami masih berkoordinasi dengan jaksa dan pengadilan. Selanjutnya, pada pertemuan 10 membahas topik fungsi dan peran Lembaga Nasional Perlindungan Hak pada Anak. Salah satu contohnya adalah KPAI, yaitu peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak, serta fungsi melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Selanjutnya pada pertemuan 11 membahas topik yaitu Konvensi Hak Anak. Akademi Perubahan Sosial menyajikan konvensi tentang hak anak. Orang yang berusia di bawah 18 tahun, setiap orang berhak memiliki hak asasi manusia. Mengabaikan hak-hak populasi tertentu, disitulah perjanjian hak asasi manusia internasional ikut. Berbeda dengan memiliki kebutuhan yang sangat berbeda, meskipun kebutuhan anak-anak terkadang tumpah tindih dengan orang dewasa. Kita harus mempertimbangkan kebutuhan komunitas yang berbeda. Sementara kita berbagai hak asasi manusia yang sama pembelaan atas martabat dan otonomi. Pada pertemuan ke-12 membahas topik perbedaan anak zaman dahulu dan zaman sekarang. Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit, meski orang tidak tahu prosesnya. Dari cerita tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa anak tidak boleh berlebihan, dididik oleh orang tua dan orang tua tidak boleh keras. Dan di sini juga sebaiknya dilakukan oleh lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga dan sekitar untuk menghindari bullying dan saling mendukung anak di setiap prosesnya. Karena orang tua adalah sarana utama dalam menjadikan anak yang cerdas. Dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan orang tua tidak boleh berlebihan dalam mendidik anaknya. Pada pertemuan 13 membahas pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Contoh isu pelanggaran hak anak misalnya di dalam bidang pendidikan yaitu seperti yang kita ketahui banyak sekali kasus anak-anak sekolah khususnya siswa perempuan yang dicabuli gurunya atau korban seksual untuk memuaskan gurunya. Dan biasanya pandangan masyarakat tentang hal ini tentu saja tidak tinggal diam. Seluruh masyarakat terutama orang tua siswa yaitu orang tua korban selalu melaporkannya dan solusi yang diambil biasanya melaporkannya kepada pihak berwajib dan akan mendapatkan sanksi hukuman. Selanjutnya pada pertemuan terakhir yaitu 14 membahas topik perlindungan anak-anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Berdasarkan pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkah memperoleh pelayanan kesehatan, maka menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan mutu gizi setiap warga negaranya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.